Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Nadia dan Arman adalah pasangan suami istri yang dikenal harmonis di lingkungan kerja mereka. Mereka bekerja di perusahaan yang sama, sebuah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi. Pasangan ini menikah 5 tahun yang lalu setelah melalui masa pacaran yang cukup panjang sejak masa kuliah. Banyak rekan kerja yang mengagumi hubungan mereka, karena meskipun bekerja di tempat yang sama, mereka selalu menjaga profesionalitas. Aku bangga punya istri seperti kamu, Nat. Pintar, mandiri, dan selalu bisa diandalkan. Ujar Arman suatu malam saat mereka menikmati makan malam bersama di rumah. Nadia tersenyum, merasa beruntung memiliki suami yang penuh perhatian dan suportif. Di awal pernikahan, hubungan mereka berjalan begitu lancar. Mereka saling berbagi cerita tentang pekerjaan, merencanakan masa depan bersama, dan menghadapi setiap tantangan sebagai tim yang solid. Kehidupan mereka tampak sempurna di mata banyak orang. Mereka sering terlihat bersama di acara perusahaan, saling mendukung dalam pekerjaan, dan tidak jarang memenangkan penghargaan tim karena kerja sama yang solid. Bahkan, mereka dianggap sebagai pasangan teladan oleh rekan-rekan kerja mereka. Kalau kerjaanmu lagi berat, jangan lupa cerita ke aku ya, men. Kita kan tim, ujar Nadia suatu malam saat mereka tengah berbincang santai di ruang tamu. Pasti, Nat. Aku tahu aku bisa mengandalkan kamu, jawab Arman sambil menggenggam tangan istrinya. Momen-momen seperti ini membuat Nadia yakin bahwa ia menikah dengan pria yang tepat. Namun, seiring berjalannya waktu, tanda-tanda kecil mulai muncul. Nadia seringkali mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin ini hanya bagian dari dinamika pernikahan. Ia tidak menyadari bahwa sesuatu sedang berubah dalam kehidupan suaminya. Di kantor, Arman dikenal sebagai pria yang ramah dan mudah bergaul. Banyak rekan kerjanya, termasuk para wanita, mengagumi kepribadiannya yang karismatik. Salah satu rekan kerja yang sering terlihat dekat dengan Arman adalah Rina. Rina adalah seorang wanita muda yang baru bergabung dengan perusahaan setahun yang lalu. Ia cantik, cerdas, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Awalnya, kedekatan Arman dan Rina tidak mengusik Nadia. Ia percaya sepenuhnya pada suaminya dan yakin bahwa hubungan mereka cukup kuat untuk menghadapi godaan dari luar. Namun, beberapa kejadian mulai membuat Nadia merasa ada yang tidak biasa. Suatu hari, saat mereka menghadiri acara ulang tahun perusahaan, Nadia memperhatikan bahwa Arman dan Rina seringkali berbicara berdua di sudut ruangan. Meskipun Arman memperkenalkan Rina sebagai salah satu anggota timnya, ada sesuatu dalam cara mereka berinteraksi yang membuat Nadia merasa tidak nyaman. Kayaknya kamu sering kerja bareng Rina, ya? Tanya Nadia dengan nada santai saat perjalanan pulang. Iya, dia salah satu anggota tim baru yang potensial. Aku cuma bantu dia menyesuaikan diri di kantor, jawab Arman sambil tersenyum. Jawaban itu cukup untuk meredakan kekhawatiran Nadia, meskipun perasaan tidak nyaman itu tetap ada di hatinya. Setahun terakhir, perubahan dalam sikap Arman semakin terlihat. Ia mulai sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ponselnya menjadi lebih sulit diakses, selalu terkunci, dan ia tampak gelisah setiap kali menerima pesan. Nadia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Suatu malam, saat makan malam bersama, Nadia mencoba mengungkapkan rasa penasarannya. Kenapa belakangan ini kamu sering lembur? Ada proyek baru yang aku nggak tahu. Tanyanya sambil menatap Arman. Iya, Nat. Proyek dari klien luar negeri. Aku harus memastikan semuanya beres sebelum deadline. Jawab Arman sambil menghindari tatapan istrinya. Nadia mencoba percaya,
tetapi rasa curiga tetap menggelayuti pikirannya. Keanehan semakin sering terjadi. Arman mulai jarang menghabiskan waktu bersamanya di akhir pekan dan lebih sering pergi dengan alasan rapat atau kegiatan kantor. Nadia mencoba untuk mengingat kembali masa-masa indah mereka, berharap bahwa perubahan ini hanya sementara. Namun, kejadian kecil yang tak terduga akhirnya membuka tabir kecurigaan Nadia. Suatu pagi, saat sedang mencuci pakaian, Nadia menemukan noda lipstik merah di kerah baju kerja Arman. Hatinya berdebar. Ia mencoba mencari alasan logis untuk menjelaskan temuan itu, tetapi pikirannya terus dipenuhi pertanyaan. Ketika Arman pulang, Nadia langsung mengonfrontasinya. "Men, aku tadi lihat ada noda lipstik di kerah bajumu. Itu dari mana?" Tanyanya dengan nada hati-hati. Arman tampak terkejut, tetapi segera memasang senyum. "Mungkin kecipratan waktu di kantor. Banyak kan rekan kerja kita yang pakai lipstik merah," jawabnya santai. Nadia berusaha percaya, tetapi perasaan curiganya semakin besar. Nadia mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Arman dengan lebih cermat. Ia mencoba mencari tahu apakah ada hal lain yang mencurigakan. Meski hatinya berharap bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, pikirannya terus terganggu oleh kemungkinan terburuk. Di sisi lain, Arman tampak semakin sering menghindari Nadia, seolah-olah menyadari bahwa istrinya mulai mencurigainya. Dalam hati, Nadia berdoa agar semua ini tidak benar. Namun, ia tahu bahwa jika ada sesuatu yang disembunyikan oleh Arman, ia harus mengetahuinya. Ia tidak bisa hidup dalam ketidakpastian, terutama dalam pernikahan yang ia bangun dengan penuh cinta dan kepercayaan. Hari-hari berikutnya, kecurigaan Nadia terhadap Arman semakin membesar. Namun, ia tidak memiliki bukti yang kuat untuk mendukung perasaannya. Arman, seperti biasa, tetap bersikap ramah dan penuh perhatian. Tetapi Nadia merasa ada jarak yang perlahan tercipta di antara mereka. Setiap kali ia mencoba mengungkapkan kegelisahannya, Arman selalu memberikan jawaban yang menenangkan, meski hati kecil Nadia merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Pagi itu, saat sarapan bersama, Nadia memutuskan untuk berbicara lebih terbuka tentang perubahan sikap Arman. "Men, belakangan ini kamu kelihatan sibuk banget. Apa ada sesuatu di kantor yang lagi berat?" Tanyanya sambil menuangkan teh ke cangkir Arman. "Ah, biasa aja kok, Nat. Cuma kebetulan ada beberapa proyek yang deadline-nya berdekatan," jawab Arman sambil tersenyum. "Kenapa tanya gitu?" "Ya, aku cuma merasa kamu jadi sering pulang malam. Rasanya beda aja sama dulu," ujar Nadia dengan nada hati-hati. Arman tertawa kecil. "Kamu terlalu khawatir, Nat. Aku cuma kerja keras buat kita kok. Biar kita bisa hidup nyaman." Jawaban itu cukup untuk menghentikan pertanyaan Nadia saat itu, meskipun perasaan tidak tenang masih mengganggunya. Di satu sisi, ia ingin percaya pada suaminya, tetapi di sisi lain, nalurinya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada suatu hari, Nadia memutuskan untuk makan siang di luar kantor. Ketika melewati kafe kecil dekat gedung perusahaan, ia tanpa sengaja melihat Arman duduk bersama Rina. Mereka tampak berbicara serius, tetapi sesekali tersenyum satu sama lain. Hati Nadia berdebar. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya pertemuan kerja biasa, tetapi bayangan itu terus menghantui pikirannya sepanjang hari. Ketika Arman pulang malam itu, Nadia mencoba menyelidik dengan nada santai. "Tadi siang aku lewat kafe dekat kantor. Kayaknya aku lihat kamu di sana sama Rina. Kalian lagi rapat ya?" Arman terkejut sejenak, tetapi dengan cepat menjawab. "Oh iya, tadi aku bantu dia menyelesaikan laporan bulanan. Dia masih agak bingung sama formatnya." "Oh, begitu," jawab Nadia sambil tersenyum tipis. Ia tidak ingin menunjukkan kecurigaannya lebih jauh, tetapi pikirannya terus memutar ulang momen tersebut. Malam itu, ketika Arman sudah tertidur, Nadia mulai memeriksa beberapa hal yang selama ini ia abaikan. Ia mengingat kembali kebiasaan Arman yang belakangan ini berubah, seperti ponselnya yang selalu dikunci dan tidak pernah ditinggalkan sembarangan. Sebelumnya, mereka sering berbagi ponsel untuk melihat foto atau mendengarkan musik, tetapi kini, setiap kali ada notifikasi masuk, Arman tampak gelisah dan buru-buru membukanya.
Saat sedang membereskan pakaian kotor di kamar, Nadia menemukan sesuatu yang membuat hatinya semakin resah. Parfum dengan aroma berbeda pada kemeja kerja Arman. Parfum itu bukan aroma yang biasa ia gunakan, dan tidak mungkin juga milik Nadia. Ia mencoba berpikir logis, tetapi perasaan cemburu dan curiga mulai mendominasi pikirannya. Men, aku nemu parfum di bajumu. Kamu ketemu siapa ya di kantor? Kayaknya beda dari biasanya. Tanya Nadia keesokan harinya. Berusaha terdengar biasa saja. Parfum? Ah, mungkin kecipratan pas di lift atau di ruang meeting. Kamu tahu kan kalau kantor kita banyak orang? Jawab Arman santai. Namun, cara ia menghindari tatapan mata Nadia membuat wanita itu semakin curiga. Nadia mencoba mengabaikan semua tanda-tanda itu, berharap bahwa semuanya hanya kesalahpahaman. Ia tidak ingin tergesa-gesa mengambil kesimpulan yang bisa merusak hubungan mereka. Sebagai pasangan yang sudah menikah selama 5 tahun, ia merasa bahwa pernikahan mereka layak diperjuangkan. Namun, pikirannya terus dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab. Arman, di sisi lain, tampak berusaha keras menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mulai lebih sering mengajak Nadia makan malam di luar atau menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Nadia menghargai usaha itu, tetapi ia merasa bahwa ada sesuatu yang tidak tulus di balik perhatian Arman. Nadia memutuskan untuk menceritakan kegelisahannya kepada sahabatnya, Sarah, yang sudah ia kenal sejak kuliah. Mereka bertemu di sebuah kafe pada Sabtu sore, di mana Nadia akhirnya mencurahkan semua perasaannya. Aku nggak tahu, Sarah. Aku merasa Arman berubah. Dia lebih sering pulang malam, ponselnya selalu terkunci, dan tadi aku lihat dia makan siang sama Rina. Ujar Nadia dengan nada penuh emosi. Sarah menggenggam tangan Nadia. Kamu yakin gak cuma terlalu khawatir? Kadang kita bisa overthinking, Nat. Aku juga berharap gitu, Sarah. Tapi banyak hal yang gak masuk akal. Aku gak tahu harus gimana. Jawab Nadia dengan mata berkaca-kaca. Kamu coba tanya langsung sama dia. Kalau memang ada apa-apa, dia pasti kasih tanda. Kamu juga harus percaya sama insting kamu. Ujar Sarah sambil menatap Nadia dengan penuh perhatian. Setelah pertemuan itu, Nadia merasa sedikit lebih tenang. Ia memutuskan untuk tidak langsung mengambil kesimpulan dan mencoba berbicara dengan Arman secara terbuka. Malam itu, saat mereka sedang menonton televisi bersama, Nadia membuka percakapan. Men, kamu bahagia sama aku? Tanya Nadia tiba-tiba. Arman menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Tentu saja, Nat. Kenapa kamu nanya begitu? Aku cuma merasa kita agak jauh belakangan ini. Kamu sibuk banget, dan aku merasa kayak ada sesuatu yang beda. Jawab Nadia dengan nada lembut. Arman tersenyum dan meraih tangan istrinya. Gak ada yang berubah, Nat. Aku cuma kerja keras untuk kita. Mungkin aku memang kurang waktu buat kamu belakangan ini. Maaf ya. Nadia tersenyum kecil, tetapi hatinya masih diliputi keraguan. Ia tahu bahwa ia harus menemukan kebenaran, tetapi ia juga ingin memberi Arman kesempatan untuk menjelaskan dirinya. Dalam hati, ia berharap bahwa semua ini hanyalah kekeliruan dan bahwa pernikahan mereka bisa kembali seperti dulu. Nadia memutuskan untuk menggali lebih jauh. Kecurigaannya pada Arman semakin sulit dibendung. Meski ia mencoba bersikap biasa saja di rumah, perasaan tidak tenang terus menghantuinya. Saran Sarah agar lebih memperhatikan dan mengamati tingkah laku Arman membuat Nadia semakin peka terhadap setiap gerak-gerik suaminya. Pagi itu, seperti biasa, Nadia tiba lebih awal di kantor. Ia menyelesaikan pekerjaannya dengan fokus, tetapi pikirannya tetap melayang-layang. Ia mulai memperhatikan bahwa setiap kali ada acara rapat, Arman dan Rina selalu tampak berbicara lebih lama dibandingkan dengan rekan kerja lainnya. Sekitar pukul 11 siang, Nadia pergi ke pantry untuk membuat kopi. Dari kejauhan, ia melihat Arman dan Rina berdiri di dekat ruang arsip. Mereka tampak berbicara dengan nada yang pelan, seolah tidak ingin ada yang mendengar. Hati Nadia mulai berdebar. Mungkin ini saatnya aku cari tahu lebih jauh, pikirnya. Dengan langkah tenang, Nadia mendekati mereka, tetapi tiba-tiba Rina berpaling dan melihat Nadia.
Ekspresi wajahnya berubah sekilas, tetapi ia cepat tersenyum. "Hai, Mbak Nadia. Lagi istirahat?" tanya Rina sambil tersenyum sopan. Nadia membalas senyum itu, meskipun hatinya terasa berat. "Iya, mau bikin kopi. Kalian lagi ngobrolin apa?" tanyanya mencoba terdengar santai. "Oh, ini tadi aku cuma tanya soal laporan bulanan ke Mas Arman. Soalnya aku masih agak bingung sama datanya," jawab Rina cepat. Arman mengangguk, mendukung pernyataan itu. "Iya, Nat. Nggak ada apa-apa kok. Aku cuma bantu Rina biar dia nggak salah input data." Mendengar penjelasan itu, Nadia hanya mengangguk dan berlalu pergi. Namun, pikirannya kembali dipenuhi pertanyaan. Kenapa harus di ruang arsip yang sepi? Kenapa nada bicara mereka tadi seperti berusaha disembunyikan? Keesokan harinya, Nadia berencana untuk memastikan sendiri apa yang terjadi. Ia meminta izin pada atasannya untuk bekerja lembur. Alasannya sederhana, ada dokumen yang harus diselesaikan. Namun, sebenarnya Nadia hanya ingin melihat aktivitas Arman dan Rina saat kantor mulai sepi. Sekitar pukul 7 malam, saat sebagian besar karyawan sudah pulang, Nadia melihat Arman dan Rina masih berada di meja masing-masing. Ia pura-pura sibuk di ruang kerjanya, tetapi tetap mengamati gerak-gerik mereka dari balik pintu kaca. Beberapa menit kemudian, Arman berdiri dan berjalan ke arah ruang rapat kecil. Tak lama setelah itu, Rina mengikuti di belakangnya. Pintu ruang rapat itu ditutup, dan Nadia merasa ada sesuatu yang janggal. Dengan jantung berdebar, ia mendekati pintu tersebut. Ia mendengar suara mereka berbicara, meskipun tidak terlalu jelas. Namun, satu kalimat yang diucapkan oleh Rina berhasil didengar Nadia. "Kita nggak bisa terus-terusan seperti ini, Mas. Aku capek harus sembunyi-sembunyi," kata Rina dengan nada pelan tetapi tegas. Arman terdengar menjawab sesuatu, tetapi suaranya terlalu rendah untuk didengar dengan jelas. Nadia mundur perlahan, hatinya terasa remuk. Meskipun belum ada bukti nyata, kata-kata Rina cukup untuk membuatnya yakin bahwa ada sesuatu di antara mereka. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk tidak lagi menunda konfrontasi. Saat jam istirahat siang, ia melihat Arman dan Rina berbicara di sudut pantry. Kali ini, tanpa ragu, Nadia mendekati mereka dengan langkah cepat. "Arman, aku mau bicara," kata Nadia tegas, membuat Rina dan Arman terkejut. Arman mencoba tersenyum. "Iya, Nat. Ada apa?" "Kita bicara sekarang. Berdua," kata Nadia, menatap tajam ke arah suaminya. Ia sengaja mengabaikan kehadiran Rina. Rina tampak gugup. "Saya permisi dulu, Mbak Nadia," katanya pelan sebelum berlalu pergi. Setelah mereka berdua berada di ruangan kosong, Nadia langsung berbicara tanpa basa-basi. "Aku udah lihat kalian beberapa kali. Aku nggak bodoh, men. Ada apa di antara kamu dan Rina?" Arman menghela napas panjang. "Nat, kamu salah paham. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Rina cuma rekan kerja. Itu saja." "Kamu pikir aku bakal percaya? Aku dengar sendiri dia bilang dia capek sembunyi-sembunyi. Apa maksudnya itu, men?" Suara Nadia mulai bergetar, menahan emosi yang memuncak. "Dia mungkin salah bicara. Dia lagi banyak masalah." "Nat, kamu jangan langsung nuduh yang aneh-aneh," jawab Arman, mencoba tetap tenang. Nadia menatap tajam ke arah suaminya. Ia bisa melihat ada kegelisahan di mata Arman, tetapi pria itu tetap bersikeras menyangkal. "Oke, men, kalau memang nggak ada apa-apa, buktikan. Aku akan cari tahu sendiri," kata Nadia dengan nada dingin sebelum meninggalkan ruangan. Setelah konfrontasi itu, suasana di rumah menjadi semakin canggung. Arman berusaha bersikap seperti biasa, tetapi Nadia tahu bahwa suaminya mulai merasa tertekan. Nadia juga semakin berhati-hati mengamati setiap gerak-gerik Arman, berharap bisa menemukan bukti nyata untuk mengungkap kebenaran. Sementara itu, di kantor, Nadia mulai mendengar bisik-bisik dari beberapa rekan kerja. Ada yang mengatakan bahwa Rina sering terlihat bersama Arman di luar jam kerja, meskipun mereka selalu mengaku bahwa itu hanya urusan pekerjaan.
Nadia tidak tahu apakah ia harus mempercayai rumor tersebut, tetapi semuanya semakin membuat pikirannya kacau. Pada suatu malam, Nadia memutuskan untuk memeriksa ponsel Arman saat suaminya tertidur. Ia tahu bahwa tindakannya ini melanggar privasi, tetapi ia merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. Namun, ponsel Arman terkunci dengan pola yang baru, membuat Nadia semakin yakin bahwa suaminya memang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku akan menemukan caranya, gumam Nadia pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa kebenaran sudah dekat, dan ia hanya perlu satu bukti lagi untuk mengonfirmasi semua kecurigaannya. Setelah konfrontasi sebelumnya, Nadia menjadi semakin gelisah. Hubungan dengan Arman yang semakin renggang, ditambah tekanan dari rekan kerja di kantor, membuat Nadia merasa waktunya sudah dekat untuk mencari jawaban. Dia tidak bisa membiarkan perasaan curiganya terus menggantung tanpa kejelasan. Pada suatu siang yang sibuk di kantor, Nadia memutuskan untuk memanfaatkan jam makan siang untuk memeriksa keberadaan Arman. Biasanya, suaminya makan di kantin bersama rekan-rekannya, tetapi hari itu, Nadia menyadari sesuatu yang aneh. Arman tidak terlihat di kantin. Kemana Arman? Biasanya dia duduk di pojok sana, gumam Nadia sambil memerhatikan meja kosong yang biasa ditempati Arman. Rasa penasaran Nadia semakin kuat. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Setelah memastikan bahwa tak ada seorang pun yang memperhatikannya, Nadia berkeliling kantor dengan hati-hati. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dari balik jendela kecil sebuah ruang rapat kosong, Nadia melihat bayangan dua orang sedang berdiri berdekatan. Nadia mendekat. Pintu ruang rapat itu sedikit terbuka, dan ia bisa mendengar suara Rina yang berbicara dengan nada lembut. Mas Arman, aku nggak mau hubungan kita terus-terusan seperti ini. Aku takut kalau nanti Mbak Nadia tahu semuanya. Suara Rina terdengar penuh kecemasan. Nadia tertegun. Hatinya mencelos mendengar nama dirinya disebutkan. Sementara itu, suara Arman terdengar berusaha menenangkan. Rina, kita nggak bisa buru-buru. Aku nggak mau bikin keputusan yang salah, ujar Arman dengan nada lirih. Nadia menahan napas. Dadanya terasa sesak. Meski ia sudah curiga sejak lama, mendengar pengakuan setengah hati itu membuat semuanya terasa nyata. Tanpa berpikir panjang, Nadia mendorong pintu ruang rapat hingga terbuka lebar. Arman dan Rina sontak terkejut melihat Nadia berdiri di ambang pintu dengan ekspresi wajah penuh kemarahan. Jadi ini yang kalian sembunyikan dariku? Seru Nadia dengan suara bergetar. Matanya menatap tajam ke arah keduanya. Rina tampak pucat, sementara Arman mencoba menenangkan situasi. Nat, ini nggak seperti yang kamu pikirkan, katanya dengan nada memohon. Nggak seperti yang kupikirkan? Aku dengar sendiri kalian bicara. Jadi ini alasan kenapa kamu sering lembur, sering pergi tanpa bilang apa-apa? Tanya Nadia dengan nada penuh kekecewaan. Rina mencoba angkat bicara. Mbak Nadia, saya bisa jelaskan. Namun, Nadia memotongnya. Jangan berani-berani kamu bicara. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kalian lakukan? Ujar Nadia tajam, membuat Rina terdiam. Arman tampak gelisah. Nat, aku minta maaf. Aku salah. Tapi ini nggak seperti yang kamu bayangkan. Ujarnya dengan nada lemah. Maaf? Setelah setahun kamu bohong di belakangku, kamu pikir maaf cukup? Tanya Nadia dengan air mata mulai mengalir di pipinya. Keributan di ruang rapat itu mulai menarik perhatian beberapa karyawan yang lewat. Beberapa rekan kerja Nadia terlihat melongo ke arah pintu, berbisik-bisik di antara mereka. Situasi semakin memalukan, tetapi Nadia tidak peduli lagi. Kalian pikir aku bodoh? Semua gerak-geri kalian selama ini terlalu mencurigakan, kata Nadia, menatap Arman dan Rina bergantian. Arman mencoba mendekati Nadia, tetapi wanita itu mundur. Jangan dekat-dekat aku, Arman. Aku muak melihatmu, ucapnya dengan nada dingin. Rina tampak semakin tidak nyaman. Mbak Nadia, saya benar-benar minta maaf. Saya salah. Katanya pelan, suaranya bergetar. Namun, Nadia tidak menggubrisnya. Kamu salah besar, Rina.
Salah karena kamu berani menghancurkan rumah tangga orang lain, katanya dengan nada tajam. Setelah beberapa saat, Nadia menghela napas panjang. Aku nggak mau lagi berurusan dengan kalian. Arman, kamu pikirkan sendiri apa yang mau kamu lakukan selanjutnya. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya sebelum melangkah keluar dari ruangan. Arman tampak ingin mengejarnya, tetapi Rina menahan lengannya. Biarkan dulu, Mas. Mungkin Mbak Nadia butuh waktu, kata Rina pelan. Namun, di dalam hati Nadia, keputusannya sudah bulat. Dia tidak lagi ingin menjadi korban kebohongan dan pengkhianatan. Meskipun langkah ke depan akan berat, ia tahu bahwa dirinya harus kuat demi masa depannya sendiri. Setelah peristiwa konfrontasi di ruang rapat, suasana kantor menjadi sangat tegang. Berita tentang keributan antara Nadia, Arman, dan Rina menyebar seperti api yang menyambar jerami kering. Hampir semua karyawan sudah mendengar tentang kejadian itu. Meski banyak yang hanya mendengar sepintas, bisik-bisik mulai terdengar di setiap sudut kantor. Keesokan harinya, Rina mencoba menjalani hari seperti biasa. Ia masuk ke kantor dengan kepala tertunduk, berusaha menghindari tatapan para rekan kerja. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa hampir semua orang membicarakannya. Kamu dengar enggak? Ternyata mereka udah selingkuh setahun lebih. Bisik seorang karyawan di dekat pantry. Iya, parah banget. Kasihan banget Mbak Nadia. Suaminya kok bisa kayak gitu? Balas yang lain dengan nada prihatin. Rina pura-pura tidak mendengar, tetapi wajahnya merah padam. Ia tahu bahwa semua orang sedang membicarakannya. Sementara itu, Arman mencoba bertahan dengan memasang wajah tegar, meskipun di dalam hati ia merasa malu setengah mati. Pada suatu pagi, tim mereka mengadakan rapat mingguan. Biasanya, rapat ini berjalan lancar dengan pembahasan seputar pekerjaan. Namun, hari itu, suasana rapat terasa berbeda. Semua orang tampak menahan senyum atau melirik ke arah Arman dan Rina. Ketika salah satu rekan kerja, Anton, memberikan presentasi, ia menyisipkan kalimat yang membuat suasana menjadi canggung. Jadi, untuk proyek ini, kita harus pastikan semua data transparan. Jangan sampai ada yang diam-diam menyembunyikan informasi penting di belakang tim, kata Anton sambil melirik sekilas ke arah Arman dan Rina. Beberapa orang di ruangan itu menahan tawa, sementara yang lain berdehem, mencoba menyembunyikan reaksi mereka. Rina menunduk dalam-dalam, sedangkan Arman berusaha terlihat tidak peduli, meskipun wajahnya memerah. Ketegangan terus berlanjut ketika giliran Nadia mempresentasikan bagiannya. Nadia, yang sudah muak dengan situasi ini, memutuskan untuk memberikan sindiran langsung tanpa menyebut nama. Sebagai tim, kejujuran itu penting. Kalau ada yang tidak jujur, dampaknya bisa merusak kepercayaan dan kerjasama. Saya harap semua orang di sini bisa menjunjung nilai itu, katanya dengan nada tegas. Ruang rapat hening sejenak, tetapi beberapa detik kemudian terdengar batu kecil dari salah satu rekan kerja yang berusaha menahan tawa. Rina tampak semakin terpojok, sementara Arman hanya menatap meja di depannya. Saat jam istirahat siang, Rina mencoba menghindari kerumunan dan pergi ke pantry untuk membuat kopi. Namun, beberapa rekan kerja sengaja berkumpul di sana, dan suara mereka terdengar jelas. Kalau mau kopi yang manis, jangan terlalu sering diaduk. Nanti yang manisnya malah hilang. Kayak hubungan orang yang suka sembunyi-sembunyi. Celetuk salah satu karyawan dengan nada mengejek. Iya, bener. Kalau terlalu banyak yang tahu, malah jadi pahit. Balas yang lain sambil tertawa kecil. Rina yang mendengar itu merasa dadanya sesak. Ia buru-buru keluar dari pantry tanpa membawa kopinya, meninggalkan gelas yang masih kosong. Di sisi lain, Arman juga merasakan dampak dari skandal ini. Sebagai salah satu karyawan senior yang biasanya dihormati, kini ia menjadi bahan pembicaraan di kalangan bawahannya. Beberapa orang bahkan mulai meragukan integritasnya dalam pekerjaan. Pada suatu sore, saat tim sedang berdiskusi tentang proyek penting, salah satu anggota tim secara tidak langsung menyindir Arman. Kita harus pastikan semua dokumen lengkap dan sesuai prosedur. Jangan sampai ada yang pura-pura sibuk dengan hal lain dan melupakan tanggung jawab utama mereka, kata salah satu karyawan dengan nada datar.
Sindiran itu membuat suasana diskusi menjadi canggung. Arman mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi semua orang sudah tahu siapa yang dimaksud. Ketika akhir pekan tiba, Nadia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa sindiran-sindiran di kantor tidak cukup untuk membuat Arman dan Rina jera. Nadia ingin memberikan pelajaran yang lebih tegas. Dengan bantuan Sarah, sahabatnya, Nadia menyusun rencana untuk mengungkap lebih banyak bukti tentang perselingkuhan Arman dan Rina. Ia yakin bahwa skandal ini belum sepenuhnya selesai. Sementara itu, Rina mulai mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Tekanan dari rekan-rekan kerja dan rasa bersalah yang terus menghantuinya membuatnya tidak lagi betah berada di kantor. Arman, di sisi lain, mencoba mencari cara untuk memperbaiki hubungannya dengan Nadia, meskipun ia tahu bahwa itu tidak akan mudah. Setelah beberapa hari penuh dengan sindiran dan gosip, situasi di kantor semakin memanas bagi Arman dan Rina. Mereka yang sebelumnya bisa berjalan dengan percaya diri, kini tampak seperti bayangan diri mereka yang dulu. Tatapan penuh cemooh dan obrolan berbisik di setiap sudut membuat mereka semakin terpuruk. Pada suatu pagi, tim marketing mengadakan sesi brainstorming di ruang diskusi untuk sebuah proyek baru. Rina berusaha tampil profesional, tetapi tatapan sinis dari beberapa rekan kerja membuatnya gelisah. Saat sesi berlangsung, salah satu anggota tim, Dika, melontarkan ide dengan nada menggoda. Kita harus pastikan kampanye ini sesuai target dan gak melenceng. Kalau enggak, bisa-bisa kayak orang yang salah arah, sibuk mencari sesuatu yang bukan miliknya, kata Dika sambil melirik ke arah Rina. Beberapa orang tertawa kecil. Rina hanya menunduk, berusaha mengabaikan sindiran itu, tetapi wajahnya memerah. Arman yang duduk di sisi lain ruangan mengepalkan tangan di bawah meja, merasa semakin terpojok. Nadia yang juga berada di ruangan itu tetap tenang. Ia tidak ikut menertawakan, tetapi dalam hatinya, ia puas melihat bagaimana rekan-rekan kerja mulai menunjukkan ketidaksukaan mereka secara terbuka. Saat makan siang, Arman dan Rina memutuskan untuk menghindari kantin dan memilih membeli makanan di luar. Ketika mereka masuk ke dalam lift, beberapa rekan kerja juga ikut masuk. Suasana di dalam lift terasa tegang, hingga salah satu dari mereka, Sarah, sahabat Nadia, memecah keheningan. Wah, kantor kita makin ramai gosip belakangan ini. Katanya, ada yang suka meeting tambahan di luar jam kerja. Ucap Sarah dengan senyum sinis. Rekan-rekan yang lain menahan tawa, sementara Rina dan Arman hanya terdiam. Begitu lift sampai di lantai bawah, mereka buru-buru keluar tanpa berkata apa-apa. Namun, langkah mereka terasa berat karena bisik-bisik di belakang mereka terus terdengar. Sore harinya, Nadia berjalan melewati pantry dan tanpa sengaja mendengar percakapan antara dua rekan kerja. Rina kayaknya nggak tahan lama lagi di sini. Mukanya udah kelihatan stres banget, kata salah satu karyawan. Iya, apalagi Arman juga udah mulai kehilangan respek dari timnya. Tapi pantas sih, siapa suruh main api? Balas yang lain. Nadia mendengar itu tanpa bereaksi. Ia hanya tersenyum tipis dan melanjutkan langkahnya. Ia tahu bahwa waktu akan membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan akan berbalik melawan mereka. Pada hari Jumat, Rina dijadwalkan mempresentasikan laporan mingguan timnya. Namun, suasana ruang rapat kembali penuh dengan ketegangan. Beberapa rekan kerja sengaja memberikan komentar yang menyudutkan Rina. Bagus sih laporannya, tapi kita perlu pastikan gak ada agenda tersembunyi di balik angka-angka ini. Transparansi itu penting, ucap salah satu karyawan dengan nada tajam. Rina yang biasanya percaya diri, tampak gemetar. Ia berusaha menyelesaikan presentasinya, tetapi beberapa kali tersendat. Saat ia kembali duduk, tatapan sinis dari rekan-rekan kerja membuatnya semakin merasa kecil. Arman, yang duduk di sudut ruangan, hanya bisa menatap kosong. Ia tahu bahwa posisinya di kantor sudah tidak lagi sama. Reputasinya yang dulu dihormati kini hancur berantakan. Beberapa hari kemudian, manajer tim memanggil Arman dan Rina ke ruangannya. Mereka berdua duduk dengan gelisah, sementara sang manajer memandang mereka dengan tatapan serius. Saya sudah mendengar banyak hal dari rekan-rekan kerja tentang situasi kalian. Ini bukan hanya masalah pribadi lagi.
Apa yang kalian lakukan sudah mempengaruhi dinamika tim secara keseluruhan, ucap sang manajer dengan tegas. Arman mencoba membela diri. Pak, ini hanya salah paham. Saya yakin semuanya bisa kembali normal. Namun, manajer menggeleng. Normal? Saya rasa tidak semudah itu. Kalian perlu mempertimbangkan langkah ke depan, baik untuk diri kalian sendiri maupun untuk tim ini. Rina tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, merasa bahwa ini mungkin adalah akhir dari karirnya di perusahaan itu. Di tengah semua kekacauan itu, Nadia merasa bahwa keadilan akhirnya berpihak padanya. Ia tidak perlu berbuat banyak untuk membuat Arman dan Rina merasakan akibat dari tindakan mereka. Rekan-rekan kerja sudah cukup memberikan pelajaran melalui sindiran dan sikap dingin mereka. Namun, Nadia tahu bahwa ia harus tetap kuat. Bagi Nadia, ini bukan hanya tentang mempermalukan Arman dan Rina, tetapi juga tentang membangun kembali hidupnya. Ia mulai merencanakan langkah selanjutnya untuk memastikan bahwa dirinya tidak lagi menjadi korban. Malam itu, suasana di rumah terasa tegang. Arman, yang sudah merasa sangat terpojok, akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah setelah beberapa hari menghindar. Namun, bukan hanya rasa cemas yang menghinggapinya, tetapi juga ketakutan akan kehilangan semuanya. Ketika ia membuka pintu rumah, ia menemukan Nadia duduk di ruang tamu. Matanya yang biasanya cerah kini tampak kosong dan penuh amarah. Arman menatap Nadia dari pintu, seolah tidak percaya bahwa ia telah sampai pada titik ini. Ia berjalan perlahan menuju Nadia, merasa seluruh tubuhnya gemetar. Nadia yang duduk diam tidak meliriknya sama sekali. Udara di ruang tamu terasa berat, penuh dengan ketegangan yang menggantung di antara mereka. Nadia. Suara Arman terdengar putus asa, hampir tak terdengar. Aku mohon, dengarkan aku. Aku tahu aku salah. Aku sudah berbuat banyak kesalahan, tapi... Arman terdiam sejenak, berusaha mengumpulkan kata-kata. Nadia tidak menjawab. Ia hanya menatap ke depan, memfokuskan pandangannya pada layar televisi yang tak menyala, meskipun seakan-akan ia tidak melihat apa-apa. Aku sangat menyesal, Nadia. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjerumus begitu jauh. Aku hilaf. Arman merendahkan suaranya, menyentuh dadanya dengan tangan gemetar. Aku mencintaimu, Nadia. Jangan biarkan aku kehilanganmu. Aku akan berubah. Aku janji. Tolong beri aku kesempatan. Tanpa diduga, Arman bersujud di hadapan Nadia. Ia menundukkan kepalanya, menempelkan dahinya ke lantai. Air matanya mengalir tanpa henti. Ini bukan lagi sekadar permohonan. Ini adalah pengakuan penuh penyesalan. Ia tidak peduli dengan harga dirinya. Semua yang ia inginkan adalah kembali bersama Nadia, bahkan jika itu berarti menundukkan kepala di hadapannya. Namun, Nadia tetap diam. Matanya tetap kosong. Ia tidak bisa melihat Arman seperti itu, tapi ia juga merasa tidak mampu menerima permohonannya begitu saja. Nadia akhirnya mengangkat kepalanya, namun hanya untuk menatap Arman dengan penuh rasa sakit. Kamu tahu kenapa aku tidak bisa maafkan kamu, Arman? Katanya dengan suara yang sangat datar, hampir tidak bernada. Karena ini bukan hanya tentang perselingkuhanmu. Ini tentang pengkhianatan yang kamu lakukan terhadap aku, terhadap kepercayaan kita. Nadia menarik napas panjang, berusaha menahan emosi yang hampir keluar. Kamu tidak hanya menyakitiku dengan selingkuh, Arman. Kamu menghancurkan segala yang telah kita bangun bersama. Kamu melukai aku dengan cara yang bahkan aku tidak bisa jelaskan. Aku merasa seperti aku tidak ada harganya buat kamu, meskipun aku sudah berjuang untuk hubungan ini. Nadia menunduk, menghapus air mata yang tak bisa ia tahan. Arman, meskipun merasa sangat hancur, tetap tidak bisa berhenti memohon. Nadia, aku tahu aku salah, tapi aku bisa berubah. Aku akan lakukan apa saja untuk menunjukkan bahwa aku mencintaimu dan ingin memperbaiki semuanya. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Suara Arman semakin tenggelam dalam tangisan. Namun, Nadia hanya menatapnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya lagi padamu,
Arman, kamu sudah melanggar segala sesuatu yang aku percaya tentang kita. Aku merasa sudah terlalu terluka. Nadia berdiri, berjalan ke arah jendela, dan menatap keluar dengan pandangan kosong. Aku tidak bisa memaafkanmu begitu saja, Arman. Tidak malam ini, tidak sekarang. Ucapnya pelan, seolah kata-kata itu sudah lama ia simpan dalam hatinya. Kamu harus menghadapi konsekuensi dari tindakanmu sendiri. Aku tidak bisa memberi kamu jalan keluar dari sini. Arman tetap terdiam, terkulai lemas di lantai. Permohonannya tak berarti apa-apa. Ia tahu bahwa segala sesuatunya telah berubah, dan sekarang ia hanya bisa menyesali semua yang telah ia lakukan. Rasa bersalahnya semakin menekan, dan ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan maaf Nadia. Nadia, di sisi lain, merasa terperangkap. Rasa cintanya masih ada, tapi kini terbenam oleh luka yang begitu dalam. Ia ingin percaya pada Arman, tetapi rasa sakit yang ditinggalkan oleh perselingkuhan itu terlalu besar. Mengampuni Arman tidak akan mudah, dan ia tahu itu. Sepertinya ada terlalu banyak yang telah rusak untuk bisa diperbaiki dengan cepat. Malam itu, Arman dan Nadia duduk dalam keheningan yang berat. Tidak ada kata-kata lagi. Hanya rasa sakit yang terpendam dalam setiap tatapan mereka. Arman tahu bahwa ia harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan kembali kepercayaan Nadia. Tetapi ia juga menyadari bahwa itu tidak akan cukup dalam waktu dekat. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Setelah sekian lama berusaha bertahan, Arman dan Rina tidak bisa menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Semua orang di kantor sudah tahu tentang perselingkuhan mereka, dan gosip yang beredar semakin menjadi-jadi. Suasana di kantor pagi itu terasa berbeda. Semua orang tampak lebih fokus, lebih tenang. Namun, di balik kedamaian itu, ada bisik-bisik yang semakin kencang, menunggu pengumuman resmi yang datang dari manajemen. Semua orang tahu bahwa saat itu juga Arman dan Rina akan dihadapkan pada kenyataan pahit. Di ruang rapat utama, Arman dan Rina duduk di kursi yang telah disediakan, di depan direksi perusahaan. Nadia, meskipun tidak berada di ruang rapat, mendengar kabar bahwa keputusan itu telah dibuat. Ia merasa campur aduk antara rasa puas karena akhirnya ada keadilan dan rasa sesak yang datang dari luka yang belum sepenuhnya sembuh. Direktur perusahaan, Pak Johan, yang selama ini dikenal sebagai sosok yang tegas, berdiri dan memandang Arman dan Rina dengan tatapan yang penuh kekecewaan. Arman, Rina, perusahaan ini tidak bisa mentolerir tindakan yang sudah kalian lakukan. Kami sudah melakukan evaluasi secara menyeluruh, dan dengan berat hati, kami memutuskan untuk memecat kalian berdua mulai hari ini, ujar Pak Johan dengan suara yang datar namun penuh kewibawaan. Arman menundukkan kepala, merasa sangat malu. Rina, yang sudah tampak pucat, hanya bisa menggigit bibir, berusaha menahan emosi yang membara di dalam dirinya. Keduanya tahu bahwa ini adalah titik akhir bagi karir mereka di perusahaan tersebut. Keputusan ini diambil setelah mendengar laporan dari banyak karyawan dan melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan kalian. Kami ingin perusahaan ini tetap menjalankan nilai-nilai profesionalisme dan kepercayaan. Semoga kalian bisa memahami keputusan ini, lanjut Pak Johan. Ketegangan semakin terasa di ruangan itu, tetapi Arman dan Rina hanya bisa menahan perasaan mereka. Rina mencoba berbicara, tetapi kata-katanya terasa lumpuh. Saya mohon beri saya kesempatan lain. Saya bisa memperbaiki semuanya. Tolong, jangan. Rina mencoba memohon, namun suaranya begitu lemah, dan tak ada yang mau mendengarkan lagi. Pak Johan menatapnya dengan pandangan kosong. Maaf, Rina, kami sudah tidak bisa memberi kesempatan lagi. Keputusan ini final. Arman dan Rina berjalan keluar dari ruang rapat dengan perasaan hancur. Tidak ada sorakan atau tepuk tangan. Hanya pandangan kosong dari rekan-rekan kerja yang menyaksikan mereka berjalan ke arah pintu keluar. Mereka merasa terasingkan, seolah dunia mereka runtuh begitu saja. Namun, mereka belum tahu betapa kerasnya reaksi yang akan mereka terima begitu mereka keluar dari gedung kantor. Ketika keduanya melangkah keluar dari gedung kantor, ratusan mata langsung menatap mereka. Beberapa karyawan yang sudah mendengar kabar pemecatan tersebut langsung bersorak dengan sinis.
Mereka mengeluarkan berbagai komentar yang pedas, membuat Arman dan Rina semakin merasa terpojok. Jadi ini dia, pasangan selingkuh yang menghancurkan hidup orang lain. Teriak seorang rekan kerja dari kejauhan, sambil tertawa mengejek. Semoga karma cepat datang, ya. Tambah seorang lainnya, ikut memanggil orang lain untuk ikut menyoraki. Satu persatu, karyawan yang ada di sekitar mereka mulai berteriak, tidak hanya menyindir, tetapi juga memberikan sorakan keras. Beberapa bahkan menempelkan tangan mereka di pintu kaca, memberi tepuk tangan tidak tulus, seolah-olah memberi tanda penghormatan yang sangat pahit. Arman mencoba menahan rasa malu yang memuncak, tetapi ia tidak bisa menghindar. Rina yang berdampingan dengannya merasa sangat terhina. Wajahnya memerah karena malu, matanya menatap kosong ke tanah, tidak berani menatap ke arah orang-orang yang sedang mempermalukannya. Iya, cepat-cepat keluar aja, jangan bikin tambah malu. Terdengar lagi sorakan dari seorang wanita yang bahkan tidak mereka kenal. Namun, meski Arman dan Rina tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tahu bahwa semuanya telah berakhir. Mereka sudah tidak punya tempat di perusahaan ini lagi, dan mereka berdua akan sulit untuk diterima kembali dalam lingkungan yang sudah penuh dengan kebencian ini. Setelah keluar dari gedung kantor, keduanya berjalan dengan langkah yang lesu, tidak saling berbicara. Rina merasa hancur, sementara Arman yang biasanya teguh kini tampak begitu rapuh. Mereka tahu, meskipun mereka pergi dari kantor itu, perasaan malu dan hina yang mereka alami akan terus membayangi mereka. Sementara itu, Nadia di rumah hanya bisa merasa cemas dengan nasib Arman dan Rina, meskipun dalam hatinya, ia merasa ada kelegaan. Keputusan ini, meskipun pahit, adalah sesuatu yang ia rasa sebagai bentuk keadilan atas apa yang telah terjadi. Arman harus membayar harga atas perselingkuhannya, dan kini ia tidak punya pilihan selain menghadapi semua akibat yang datang dengan perbuatannya. Setelah kejadian di kantor dan pemecatan yang menghancurkan karir Arman dan Rina, kehidupan Nadia semakin berubah. Meskipun ia masih merasakan luka dalam hatinya, Nadia tidak membiarkan itu menghalangi langkahnya menuju masa depan. Dia memilih untuk tetap fokus pada pekerjaan dan tidak lagi membiarkan dirinya terhanyut dalam perasaan sakit akibat pengkhianatan yang telah dilakukan suaminya. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Nadia merasa bahwa waktunya untuk mengambil keputusan yang lebih tegas telah tiba. Suaminya, Arman, sudah menghancurkan segalanya, dan meskipun ia sempat mempertimbangkan untuk memberi kesempatan kedua, kenyataan yang ada membuatnya sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Nadia duduk di meja kerjanya, menatap kosong ke layar komputer. Ia sudah lama tidak merasa tenang, tetapi sekarang, setelah semua yang terjadi, dia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Dengan hati yang berat, namun penuh tekad, Nadia menulis surat cerai. Tangan Nadia sedikit gemetar saat ia mengetik kalimat-kalimat terakhir. Ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang sebuah surat. Ini adalah titik akhir dari perjalanan pernikahan yang sudah hancur. Setelah beberapa menit, surat cerai itu selesai ditulis. Nadia menatap surat itu dalam diam, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Setelah beberapa saat, dia menekan tombol kirim pada aplikasi email, mengirimkan surat itu kepada Arman. Nadia tahu bahwa setelah surat itu dikirim, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Arman akan mendapatkan surat cerai itu, dan hubungan mereka yang sudah rusak akan berakhir secara resmi. Perasaan lega mulai menyelimuti Nadia, meskipun ada sedikit perasaan sakit yang masih menghangat di hatinya. Namun, ia juga tahu bahwa lebih baik berpisah daripada terus hidup dalam kebohongan dan rasa sakit. Setelah perpisahannya dengan Arman, Nadia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri dan karirnya. Dia tidak ingin terjebak dalam kesedihan berlarut-larut. Di tempat kerja, Nadia semakin menunjukkan dedikasinya. Ia mulai menerima lebih banyak proyek penting, dan sikap profesionalismenya yang kuat semakin dilihat oleh atasan dan rekan-rekannya. Nadia adalah sosok yang berbakat, penuh semangat, dan sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Di tengah-tengah perasaan yang campur aduk, ia berhasil mendapatkan posisi yang lebih tinggi di perusahaan. Berita mengenai kenaikan jabatannya tersebar di kantor, dan rekan-rekan kerjanya mulai memuji kerja keras dan ketekunannya.
Pencapaian ini adalah bukti bahwa Nadia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dalam kondisi yang sulit. Ia mendapatkan jabatan manajer proyek, sebuah posisi yang selama ini ia idam-idamkan. Dengan posisi baru itu, Nadia merasa bahwa ia bisa lebih memimpin timnya dan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Setiap hari, Nadia semakin menikmati pekerjaan yang ia lakukan. Ia belajar untuk fokus pada apa yang bisa ia capai, bukan pada apa yang telah hilang. Meski Arman dan Rina masih mengganggu pikirannya sesekali, ia tahu bahwa kini ia bisa mengendalikan hidupnya sendiri dan menentukan arah ke depan tanpa ada yang menghalangi. Nadia kini menjalani hidup yang berbeda. Di luar pekerjaan, ia mulai menjalin pertemanan yang lebih sehat dan berkualitas. Ia mulai berkeliling, bertemu dengan teman-teman lama, dan menemukan kebahagiaan yang sempat hilang. Ia mulai melakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti mengikuti kelas yoga dan berkumpul dengan teman-teman dekat yang selalu mendukungnya. Keputusan untuk bercerai dan mengirimkan surat cerai kepada Arman membuat Nadia merasa lebih kuat. Ia tidak lagi merasa terikat pada masa lalu. Kehidupan baru yang ia bangun, meskipun masih penuh tantangan, terasa lebih cerah. Dalam dirinya, ada rasa percaya diri yang tumbuh seiring waktu. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang benar, dan sekarang ia siap untuk menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Pada suatu malam, setelah rapat penting dengan klien, Nadia pulang ke rumahnya yang kini terasa lebih nyaman. Ia duduk di balkon, menikmati udara malam, dan memandangi kota yang terlihat gemerlap. Ia menyadari betapa jauh perjalanan hidupnya telah berkembang. Dari rasa sakit yang ia alami, ia berhasil bangkit dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Terkadang, hidup membawa kita pada perpisahan yang sulit, namun itu bukan akhir dari segalanya. Justru, di balik setiap tantangan dan kesedihan, ada kesempatan untuk bangkit dan menemukan kekuatan yang mungkin selama ini tersembunyi. Ingatlah, bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita belajar mencintai diri sendiri dan tetap melangkah maju, meski dunia terasa berat. Jangan pernah menyerah, karena masa depan yang lebih baik selalu menanti bagi mereka yang berani membuat perubahan.